Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak lupa kita umpahkan salam berserta salawat kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Alhamdulillah wa syukurlah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi perihal tentang hancurkan istana iblis yang ada di dalam diri kita atau di dalam hati dengan zikir nafas Allah yang begitu dahsyat bila kita amalkan dengan keikhlasan dan lurus kepada Allah. Karena iblis juga kan makhluk ciptaan Allah. Nah, lebih mana tinggi iblis dengan Allah? Nah, udah jelas kan? Tinggi sang maha penciptanya. Karena Allah maha tinggi, lebih tinggi dari segala-galanya. Kenapa kau harus dengan berzikir nafas untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati? Ya. Karena zikir nafas ini salah satu metode atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena nafas ya yang terdekat untuk sampai kepada Allah. Karena di situ ada asma Allah yang mulia, yaitu Ismu Jad, Ismu Adam, Hu Allah. Dengan proses keluar masuk nafas ini, nah di dalam batin kita ikutin dengan asma Allah yang Hu Allah. Ketika nafas masuk Hu, mendekat, menunjukkan Hu itu dia. Ketika nafas keluar, pasrah, berserah diri hanya kepada Allah. Karena dalam proses ini keluar masuknya napas itu sama dengan membawa cahaya. Nah, sedangkan istana iblis yang disebut istana itu adalah tempat, dan iblis itu adalah suatu sifat ketidakbaikan yang ada di diri kita. Maka dengan selalu berzikir kepada Allah, insya Allah akan menerangkan, Allah akan membersihkan hati kita, sehingga lahirlah sebuah kesadaran. Kesadaran inilah yang akan membawa kepada yang hakiki, yaitu sadar Allah. Selama kita masih mengikuti keinginan ego diri, yaitu istana iblisnya ini, kita masih jauh kepada Allah, dan kita ini melanggar segala perintah Allah karena selalu mengikuti ego diri. Nah, ego diri inilah yang disebut dengan istana iblis pada hakikatnya. Bagaimana untuk menghancurkannya? Ya, dengan berzikir kepada Allah, mendekat dan berserah. Sehingga Allah akan memberi suatu anugerah, yaitu kelapangan dada, kebersihan hati, sehingga dalam perilaku kehidupan sehari-hari itu terbimbing dan dibimbing oleh Allah dan selalu berbuat kepada kebaikan. Nah, sedangkan dengan mengamalkan zikir nafas itu ikhlas, lurus kepada Allah, maka ruhaniyah itu akan memancarkan suatu cahaya atau
kebersihan jiwa, sehingga ketika melaksanakan kehidupan kita sehari-hari itu lalu sadar bahwa hidup ini juga harus mengikuti perintah Allah, sehingga kita ini berbuat kebaikan karena Allah sangat cinta kepada hambanya yang berbuat kebaikan, dan Allah emang cinta kebaikan karena itu salah satu fitrah manusia untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Nah, maka dengan berzikir nafas, maka luluh lantahlah sana iblis itu. Karena iblis itu ya emang makhluk Allah yang diperintahkan untuk membengkokkan anak cucu Adam kan. Seperti itu kan perintahnya. Namun di situ Allah juga firman, hanya orang-orang yang berimanlah yang tidak bisa engkau goda. Nah, jadi selama tidak beriman itu selalu mengikuti kehendak iblis. Kadang ketika orang beriman pun bisa tergoda kalau keimanannya itu goyah. Namun dengan keistiqomahan dalam mengamalkan zikir nafas, insya Allah Maha Penolong. Karena dalam mengamalkan zikir nafas secara istiqomah atau dawam terus menerus, sama dengan kita ini selalu bersama Allah. Nah, karena kita selalu datang kepada Allah dengan berzikir nafas ini. Itulah kedahsyatan zikir nafas. Mampu menghancurkan segala-gala kejelekan terhadap sifat kita. Karena sifat-sifat yang jelek dalam diri kita itu ya karena terkontaminasi oleh ego diri, dan ego diri itulah sifat jelek. Walaupun itu ya ciptaan Allah juga, makhluk, tapi harus kita hindari, kita jauhi sama-sama untuk mengikuti segala perintah Allah, yaitu kebaikan-kebaikan, sehingga diri ini memahami arti kehidupan yang sebenarnya, yaitu untuk selalu tunduk dan taat kepada perintah Allah. Maka dengan belajar dan terus belajar mengamalkan zikir nafas Allah, maka semuanya akan terbuka pintu kebenaran. Ya, cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya dan sahabat-sahabat Kendar Mandiri saat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.